Nama saya Rizwana Estiwardani, absen 19. Saya Rizky Kurnia Juliansyah, nomor absen 20. Saya Salsabella Farah Febriana, absen 21. Saya Siti Nurhaliza, absen 20. Saya Triwahyuni, absen 23. Saya Zildon. Saya akan menjelaskan tentang sumber bahaya dan cara meminimalisir bahaya atau cara pengendalian bahaya di pabrik semen. Yang pertama, kegiatan pengoperasian peralatan atau mesin. Sumber bahaya, kebisingan, dampak gangguan pendengaran, cara pengendaliannya memakai air plug. Yang kedua, emisi debu. Dampaknya pencemaran udara dan mengganggu pernafasan. Cara pengendaliannya memakai masker. Yang ketiga, tumpahan pelumas atau oli. Dampaknya dapat menyebabkan pekerja terpeleset. Cara pengendaliannya memakai safety shoes. Yang keempat, putaran alat atau gerakan alat. Dampaknya pekerja dapat terjepit. Cara pengendaliannya pemasangan pengaman dan tanda peringatan. Yang kelima, vibrasi. Dampaknya gangguan kesehatan. Cara pengendaliannya pemasangan tanda peringatan. Yang kedua yaitu kegiatan memasukkan bahan atau proses pembuatan semen. Yang pertama, sumber bahayanya yaitu kebisingan, dampak, gangguan pendengaran, dan cara pengendaliannya memakai air plug. Yang kedua, emisi asap atau gas dan debu. Dampaknya, pencemaran udara mengganggu pernafasan dan mata. Cara pengendaliannya memakai masker dan memakai safety glass. Yang ketiga, jajaran fly ash atau debu sisa pembakaran. Dampaknya dapat terpeleset. Dan cara pengendaliannya yaitu memakai safety shoes dan memasang rambu. Kemudian, sumber bahaya dari putaran alat atau gerakan alat. Dampaknya dapat menyebabkan pekerja terjepit. Cara pengendaliannya, pemasangan pengaman dan tanda peringatan, memakai shock hand. Kemudian, sumber bahaya dari lalu lintas kerja, dampaknya tertabrak kendaraan. Cara pengendalian, memasang rambu-rambu dan pengemudi harus memiliki SIM atau sudah ahli mengemudikan kendaraan. Kegiatan yang ketiga yaitu operasi kompresor. Sumber bahaya pertama yaitu bising, dampak, gangguan pendengaran, cara pengendalian memakai air plug. Kedua, emisi debu, dampak, pencemaran udara, mengganggu pernafasan dan mata. Cara pengendalian memakai masker dan memakai safety glass. Sumber bahaya ketiga, tumpahan pelumas bekas, dampak, terpeleset, kebakaran. Cara pengendalian memakai safety shoes dan memasang rambu. Keempat, putaran atau gerakan alat. Dampak terjepit, cara pengendalian, pemasangan pengamanan, dan tanda peringatan. Memakai shock hand. Kegiatan yang keempat yaitu pengecekan peralatan. Sumber bahaya pertama, bising, dampak, gangguan pendengaran, cara pengendalian, memakai air plug. 2. Emisi debu, dampak pencemaran udara, mengganggu pernafasan dan mata. Cara pengendalian, memakai respirator das dan memakai safety glass. 3. Ketinggian, dampak terpeleset, jatuh dari ketinggian. Cara pengendalian, memakai safety shoes, memasang pengaman. 4. Putaran atau gerakan alat, dampak terjepit, cara pengendalian, pemasangan pengaman dan tanda peringatan, memakai shock hand. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai AMDAL. AMDAL sendiri merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL memiliki pengertian yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
Pengertian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Di sini kita akan membahas mengenai analisis sumber AMDAL dari industri semen di Indonesia. Yang pertama, adanya dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu contohnya yang pertama adalah adanya eksploitasi kawasan oleh perusahaan semen. Dari contoh masalah ini, yaitu dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan eksploitasi batu kars yang dilakukan oleh PT Semen mencapai wilayah kawasan seluas 1.400 hektar. Hal ini juga dapat mengakibatkan masyarakat petani tidak mampu menikmati kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Dampak negatif terhadap lingkungan yang kedua ialah adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini dapat digambarkan dengan adanya pencemaran udara. Masalah debu akan timbul ketika perusahaan semen beroperasi dan ketika truk-truk dari semen PT Indonesia melewati pemukiman warga desa sekitar. Dan dari kegiatan tersebut akan mengakibatkan masyarakat terkena penyakit sesak nafas. Dan yang ketiga adalah hilangnya mata air yang ada pada sungai bawah tanah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya proses penambangan kapur yang tidak ramah lingkungan karena menggunakan bom untuk mempermudah proses pengambilan batu kapur. Kegiatan tersebut mungkin memudahkan proses dari penambangan kapur, namun akibatnya dalam jangka panjang ialah dapat mengakibatkan rumah retak akibat pengobaran dan mengakibatkan area sekitar menjadi gagal panen. Dampak negatif yang keempat yaitu berupa penurunan kualitas air. Kualitas air akan bertambah buruk akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan. Akibatnya ialah menimbulkan lahan kritis yang mudah terkena erosi, yang mengakibatkan pendangkalan sungai, yang pada akhirnya akan menimbulkan banjir di musim hujan. Yang kelima ialah punahnya flora dan fauna. Berkurangnya keanekaragaman flora karena berubahnya pola vegetasi dan jenis endemik dan pembentukan klorofil serta proses fotosintesis. Sedangkan berkurangnya keanekaragaman fauna disebabkan oleh berubahnya habitat air dan tanah tempat hidup hewan, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan di mana lahan-lahan tersebut telah dibangun dengan perusahaan semen, sehingga tempat di mana hewan itu hidup telah hilang dan berubah menjadi bangunan-bangunan yang kuat dan kokoh. Yang keenam, adanya dampak fisik berupa kebisingan serta getaran mekanik dari serangkaian proses produksi semen. Hal tersebut sangatlah mengganggu masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh yaitu adanya pencemaran lingkungan oleh limbah. Limbah terbesar industri ini ialah limbah gas yang keluar bersamaan dengan udara, yang mana udara tersebut dikeluarkan dengan mengandung unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO, H2, SOX, O3, HC, Cl2, TSP, dan lain sebagainya. Dan ada juga limbah B3. Dampak negatif dapat dilihat dari berbagai aspek. Selain dari aspek lingkungan, dampak negatif ini dapat kita lihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang mana dapat kita lihat sebagai berikut. Adanya dampak negatif dari aspek ekonomi, yaitu terdapat masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara progres dan regres, yang mana pada golongan menengah atas akan mengalami progres, di mana golongan menengah atas merupakan orang-orang yang memiliki wewenang desa, karena pendapatannya akan meningkat. Pendapatan mereka meningkat karena mereka pro kepada perusahaan semen ini.
Sedangkan masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara regres yaitu masyarakat petani yang memiliki lahan yang semakin sempit ketika kehadiran PT Semen ini. Yang kedua, adanya masalah dari aspek sosial, yaitu adanya marginalisasi pekerjaan, yaitu masyarakat sekitar tidak diprioritaskan oleh perusahaan untuk menjalankan pekerjaan, meskipun sebagian besar dari mereka telah kehilangan lahan pertanian mereka karena adanya pembangunan dari pabrik ini. Dan pihak dari perusahaan juga mendatangkan pekerja dari luar desa karena mereka memprioritaskan life skill, dana, dan juga pendidikan yang tinggi, di mana jelas penduduk dari desa tersebut kalah saing dengan penduduk desa dari luar atau kota yang lebih mumpuni. Yang ketiga, dampak negatif dari aspek budaya, yaitu adanya tumbuhnya konsumerisme masyarakat sekitar. Hal tersebut dibuktikan dengan sebelum kehadiran PT Semen Indonesia, keadaan ekonomi masyarakat desa kurang mumpuni. Namun, setelah kehadiran perusahaan tersebut, masyarakat banyak yang menjadi konsumtif. Budaya konsumerisme hanya mampu dinikmati oleh masyarakat yang pro, atau dengan kata lain mendukung pembangunan industri semen. Kebijakan atau upaya pihak PT Semen Indonesia. Para pemilik serta pengolah industri adalah pihak pertama yang seharusnya memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tanpa menimbulkan limbah yang berbahaya bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Adanya limbah dapat ditanggulangi dengan cara meminimalisasi. Artinya pihak perusahaan atau pabrik lebih memperlakukan bahan-bahan yang berpotensi menghasilkan limbah non-ekonomis dengan meminimalisasi penggunaannya, atau memberikan zat yang mampu menetralisasi munculnya limbah yang melimpah ruah. Kebijakan pemerintah dalam penanganan pencemaran udara. Dasar-dasar kebijakan pengendalian pencemaran udara. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan pasal 6 ayat 1, yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pasal 14 ayat 1, untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 14 ayat 2, ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan pengaturan pemerintah. Pasal 15 ayat 1, setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi dalam industri dan analisis penyebab kerugian bagi perusahaan dan pekerja serta analisis pencegahannya. Contoh kecelakaan kerjanya yaitu kejatuhan benda. Penyebabnya yang pertama, penyimpanan atau peletakan benda atau peralatan yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, memasang material atau peralatan yang kurang baik. Yang ketiga, tidak adanya pengamanan terhadap benda atau peralatan yang jatuh. Yang keempat, kesalahan dalam mengangkat material atau peralatan ke tempat yang tinggi. Yang kelima, mengangkat material atau peralatan dengan muatan. Akan menjelaskan mengenai contoh kecelakaan kerja yang terjadi. Kecelakaan kerja di PT Semen Indonesia menewaskan satu pekerja, di mana kronologinya korban sedang mengganti oli mesin bor, tiba-tiba ada truk di tanjakan tergelincir ke belakang, lalu menghantam tubuh korban. Di saat yang sama, korban tergencet di antara truk dan alat berat sehingga tewas di lokasi kejadian
dengan luka parah. Berita yang saya ambil bersumber dari Detik News yang diterbitkan pada Jumat 20 September 2013. Untuk penanganannya sendiri, dari PT Semen Indonesia terhadap korban, yaitu pasca kejadian, mayat korban langsung dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusmo, Tuban untuk diotopsi. Sedangkan untuk keluarga korban sendiri, PT Semen Indonesia memberikan santunan terhadap keluarga korban. Selain itu, PT Semen Indonesia juga mendalami kasus, lebih tepatnya penyebab utama dari kecelakaan kerja pada waktu tersebut. Untuk upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja di PT Semen Indonesia Persero Tbk, terutama untuk kasus yang sudah saya jabarkan tadi, yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan berkala kondisi eskavator dan truk pengangkut, pembatasan kecepatan, pengaturan jalur transportasi, pemasangan cermin di sudut tikungan maupun rambu-rambu peringatan, dan pemeriksaan surat izin operator eskavator dan truk wajib dilakukan setiap